Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1116 sampai bab 1120. Apa yang ada dalam pikiran saya? Saya sedang menuju ke dunia lain sekarang untuk membuat kelompok pemeriksaan itu belajar dan meneliti dan membantu saya membangun sekumpulan mesin terbang. Aku akan pergi juga, kata Mu Qianji. Apakah kamu yakin? Tentu saja. Ayahku tidak akan membiarkanku meninggalkan markas penyihir. Itu mengganggu. Baiklah. Kalau begitu kita akan melakukan perjalanan ke dunia lain bersama-sama. Tapi, kamu hanya punya satu mesin terbang. Sederhana saja. Kita akan mengikat dua bangku bersama-sama. Lalu, aku akan duduk di bangku dan kamu akan terbang bersamaku. Tentu saja, bangku itu pasti sangat kokoh. Terbuat dari besi halus yang terbang tidak boleh. Mu Qianji sibuk. Bangku semacam ini yang kita miliki di sini. Di penjara surgawi. Yang khusus digunakan untuk memikat penahan. Aku akan pergi mengambil doa. Bagus. Mu Qianji segera pergi ke penjara kemuliaan dan mengambil dua bagian dari baja halus. Bangku yang kokoh tak bersaing. Sama baiknya ketika bangku ini dikunci. Tidak ada cara untuk keluar darinya. Begitu saja. Omi hanya membuat bangku yang terhubung bersama. Dan kemudian dengan penggerak mesin terbang. Ia terbang ke langit dalam waktu singkat. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Ya, Mu Qianji duduk di depan. Dengan senang hati membuka tangannya seolah-olah dia adalah burung yang melarikan diri dari sangkar burung. Omi mengambil kendali atas mesin terbang dan terbang menuju jurang maut. Menambahkan bangku memang cukup bagus. Anda bisa duduk dan terbang. Namun, kecepatan mesin terbangnya sedikit melambat. Tetapi tidak banyak. Beberapa jam kemudian, Omi dan Mu Qianji tiba di abyss tanpa dasar. Karena saat itu malam, mereka hanya bisa menggunakan cahaya bulan. Tetapi mereka dapat melihat jurang maut dengan jelas. Melompat lurus ke bawah dari jurang maut. Mu Qian bertanya, "Ya, kami akan bersembunyi di bangku sini dan menggunakannya saat kami kembali. Mengapa kita tidak duduk di bangku dan melewatinya bersama? Bangku terlalu besar untuk dipasang. Saya khawatir. Tetapi ketika kami semua terjebak dalam mekanisme kunci, mereka menghilang. Dan ketika hanya satu dari kami yang keluar, saya khawatir kami tidak dapat membawa sesuatu yang besar. Selain itu, ketika kita sampai di sisi dunia lain, saya memiliki seseorang untuk meninggalkan kapal terbang di sana." Bagus. Omi bersembunyi bangku, memegang tangan Mu Qianji, dan melompat ke jurang maut. Detail yang melintasi titik persimpangan spasial tidak akan terulang. Segera, mereka tiba di dunia lain. Makam 1000 pegunungan. Omi tiba di sebuah kediaman dekat makam 1000 pegunungan, yang merupakan kediaman Gao Fengshui. Mu Qianji berkata, "Dua dunia. Waktunya bahkan disinkronkan. Ketika kami menyeberang, itu adalah malam. Dan ketika kami tiba di sini, itu juga malam. Ya, itu benar-benar disinkronkan. Orang-orang di sisi ini sedang tidur. Dan orang-orang di sisi lain juga tidur. Sungguh dunia yang menakjubkan. Bagaimana struktur alam semesta ini? Omong-omong, ketika kita di seberangnya, kita melihat banyak kuburan di persimpangan ruang angkasa. Apakah itu kuburan yang nyata? Ayolah, itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa kita pahami. Kita hanyalah semut sebelum dunia dan alam semesta. Bagaimana semut bisa mengetahui ketebalan langit?" Juga, Omi berteriak, "Gao Fengshui, bangun." Sesaat kemudian, Gao Fengshui terbang keluar. Ini saudara Tang. Ketika Gao Fengshui melihat Mu Qianji lagi, dia terkejut dan berkata dengan ketakutan, "Penyihir." Mu Qianji dengan sengaja membuat ekspresi sengit pada Gao Fengshui dan berkata, "Gao Fengshui, kamu bahkan bergabung dengan Liu Qian, Nan San Yun, dan Old Lord River untuk memasang jebakan kunci mesin untuk menyakitiku. Dan hari ini aku di sini untuk balas dendam membalasmu. Senior mengampuni kehidupan." Gao Fengshui mengencingi celananya karena ketakutan saat dia diambil darimu. Kekuatan penindas yang sangat kuat dirasakan pada 1000 ekstremitas. Dan jelas bahwa kekuatan satu sama lain sama sekali tidak tinggi. Hahaha, Omi berkata. "Baiklah, 1000 jadi. Jangan menakuti keluarga." Mu Qianji membuang lidahnya. "Gao Fengshui. Mu Qianji bukan lagi penyihir. Dia telah pulih." Gao Fengshui menyeka keringat dinginnya dan bertanya, "Kalian, dari mana kalian berasal?"
Omi benar-benar takut Gao Fengshui akan melewati makam 1000 gunung dan melakukan perjalanan ke dunia lain. Jadi dia berbohong. Kami tinggal di gunung di sebelah makam 1000 gunung. Dan telah menyembuhkan Mu Qianji selama ini. Jadi jangan beritahu siapapun tentang ini. Dan jangan pergi ke makam 1000 gunung. Bagus. Bagaimana jika saya menghidupkan kapal? Di sana, Omi dan Mu Qianji naik kapal terbang dan langsung menuju ke Kekaisaran Yanhuang. Sekitar seminggu kemudian, mereka tiba di kota Wangjing Kekaisaran Yanhuang. Kakak Omi, begitu mereka mendarat, Xiao Meng adalah orang pertama yang melihat dan terbang. Xiao Meng Muqian benar-benar tersenyum tipis pada Xiao Meng. Iblis. Mu Qianji. Xiao Meng sedikit teliti. Lagi pula, Mu Qianji memberi semua orang mimpi buruk pada awalnya. Omi berkata, Xiao Meng, jangan takut. Sekarang Mu Qianji adalah orang yang baik. Juga, dia pacarku sekarang. Baiklah, Mu Qianji tersipu dan Omi tertawa. Siapa bilang itu istriku di kuil kepala iblis? Kenapa kamu tidak mengakuinya sekarang? Aku tidak ingat. Mu Qianji dengan licik berdebat seperti anak manja. Xiao Meng memandang mereka berdua, hanya menggoda dan sedikit malu. Kakak Omi sibuk. Maaf, Xiao Meng. Haha, kamu pergi mengumpulkan semua orang. Omi dan Mu Qianji duduk di aula utama. Dan segera, semua orang datang. Omi, kenapa kamu di sini begitu cepat? Mengira kamu akan berada di sini selama 1 tahun lagi, Simran bertanya. Suaner, aku akan datang dan tinggal selama beberapa bulan mulai sekarang kapanpun aku bebas. Omi memeluk Suaner, alis Mu Qianji terkunci. Omi, yang baru saja menggodanya, sekarang berpelukan dengan wanita lain. Tampak agak tidak nyaman di dalam. Mu Qianji menghibur dirinya sendiri. Tidak apa-apa. Aku sudah tahu dia punya wanita lain. Aku harus santai. Karena aku memahaminya. Aku akan menerima takdirku. Omi masing-masing memeluk Liona, Su Meiqian, Samira, dan Qi Sueyun. Satu persatu, bergiliran mencium mereka. Mu Qianji duduk di sana. Sungguh, tampak seperti dia menahan banyak rasa sakit. Dan pada akhirnya, dia hanya menutup matanya. Pada akhirnya, Omi berjalan kembali ke Mu Qianji. Di wajah Mu Qianji juga berciuman. Mu Qianji menatap Omi, sedikit tertekan untuk duduk di dekatnya. Omi adalah orang yang berkata, Qianji, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa mereka semua menjadi lebih muda? Dan, apakah kekuatan dan ranahnya meningkat pesat? Baru saat itulah Mu Qianji terkejut dan berkata, itu sebenarnya benar. Liu Yue berkata, Mu Qianji, akhirnya bertemu denganmu lagi. Melihatmu dan saudara Tang dengan penuh kasih. Kami juga sangat senang. Aku ingin mengirimkan berkahku kepadamu. Juga, aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberiku kesempatan yang begitu besar. Hehehe, terima kasih. Wang Xing dan yang lainnya juga berkata, ya, saya ingin berterima kasih juga. Mu Qianji sibuk berkata, tak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak tahu pedangku memiliki efek ini. Karena ini adalah kesempatanmu. Maka itu tidak semuanya berlaku denganku. Su Meiqian datang dan meraih tangan Mu Qianji dan berkata, sekarang kamu juga wanita Omi. Dan kamu lebih muda dariku. Maka aku akan cukup berani untuk memanggilmu saudara perempuan Qianji. Dan kita semua akan menjadi saudara perempuan mulai sekarang. Mu Qianji sibuk menarik tangannya dan berkata dengan sangat tidak nyaman. Aku belum siap. Jangan seperti itu dulu. Su Meiqian tampak agak malu. Dia berpikir bahwa di masa depan, Mu Qianji akan seperti Liona Simran dan yang lainnya. Semua orang akan menjadi saudara perempuan. Bagaimana mereka tahu bahwa meskipun Mu Qianji telah membujuk dirinya sendiri untuk menerima nasibnya dan menerima kenyataan bahwa Omi memiliki begitu banyak wanita, dia benar-benar tidak dapat melakukannya saat ini jika dia benar-benar ingin dia menjadi seperti saudara perempuan dengan Su Meiqian dan yang lainnya. Dia masih meyakinkan dirinya untuk tidak keberatan. Jadi bagaimana dia bisa menjadi saudara perempuan bersama mereka dengan begitu mudah? Omi sepertinya telah melihat hati Mu Qianji dan berkata dalam hati, sepertinya aku harus mencari waktu untuk melakukan sesuatu tentang Mu Qianji. Sehingga dia hanya bisa dengan jujur menjadi wanitaku dan tidak akan memiliki begitu banyak pikiran yang berantakan. Omi berpikir, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk datang ke dunia ini dan menyingkirkan Mu Qianji. Lagi pula, dia sudah tidak muda lagi. Jadi dia tidak bisa menyia-nyiakan masa mudanya lagi. Namun, Mu Qianji sangat kuat. Omi belum tahu apakah dia cocok untuknya. Jika dia tidak mau, masih satu hal untuk bisa tirani dia. Omi sakit kepala periklanan. Semua wanita lain mudah ditaklukkan. Hanya Mu Qianji yang sulit ditaklukkan. Tidak peduli apa.
Temukan kesempatan untuk mencoba. Omi, kamu kembali kali ini. Itu tidak mungkin sesuatu yang penting, kan? Yan Qiang bertanya. Omi berkata, ya, saya memiliki sesuatu yang penting. Saya ingin menemukan kelompok ilmuwan itu dari sebelumnya dan membangunkan saya beberapa ratus mesin terbang yang ingin saya bawa ke dunia lain. Ah, kenapa kamu perlu membawa begitu banyak untuk itu? Membawa terlalu banyak dan Anda akan kehilangan keuntungan terbang Anda. Semua orang bingung. Omi tersenyum. Sejujurnya, hanya karena aku satu-satunya mesin terbang di dunia. Jadi di sungai dan danau dunia itu, mesin terbangku dikatakan sebagai harta sihir yang tersisa dari masa lalu kuno. Cepat atau lambat di masa depan, banyak orang akan datang ke pintuku dan memintaku untuk menyerahkan harta sihirku. Dunia seni bela diri akan menyebabkan bencana. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati dalam kuno ini dalam pertempuran harta karun ajaib. Hahaha. Semua orang tertawa bahak mendengar berita itu seolah-olah itu adalah lelucon. Lucu sekali. Harta karun sihir kuno. Ya ampun. Aku benar-benar tidak berpikir bahwa mesin terbang yang bagus akan berubah menjadi senjata ajaib. Itu akan membawa kapal terbang dunia kita, ponsel, komputer, dan yang lainnya di sana. Ponsel tidak berguna untuk dibawa. Tidak ada satelit di dunia itu. Omi berkata, baiklah. Semuanya. Jangan tertawa. Sebenarnya saya pikir itu lucu pada awalnya. Pertemanan orang-orang itu sangat lucu. Tetapi, tempatkan diri Anda pada posisi mereka dan berpikirlah. Itu normal. Saya sekarang mencari ilmuwan untuk membangun kumpulan mesin terbang. Dan di masa depan saya dapat menggunakannya untuk membangun kekuatan saya sendiri di dunia lain. Ketika kekuatanku sendiri dibangun, aku akan dapat membawamu ke sana dan tidak akan ada bahaya. Ya, baiklah. Kalian semua turun. Kita akan berkumpul untuk makan malam-malam ini. Ujar Omi. Pada saat ini, Yanlong bertanya dengan nakal. Itu, senior Mu Qianji. Pedang bulan pemakaman Anda. Karena memiliki efek yang begitu besar. Dapatkah Anda juga membiarkan kami, Yan Qiang dan Long Tianqin, juga melakukan itu bersama? Kami pasti akan berterima kasih. Yan Yu dan Long Tianqin sama-sama memandang Mu Qianji dengan penuh kerinduan. Mu Qianji langsung berkata, maaf, tentang itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada diri saya sendiri. Tetapi jika saya mengetahui cara menggunakan pedang bulan pemakaman yang berpotensi di masa depan, saya dapat membantu Anda. Oh begitu, Yanlong tampak sedikit menyesal. Omi berkata, ribuan orang tidak berbohong. Dia benar-benar tidak tahu mengapa pedang bulan terkubur bisa membuat orang menjadi jenius dan muda. Tapi jangan khawatir, setelah dia menemukan rahasianya, dia pasti tidak akan mencintai kalian. Terima kasih. Baiklah. Ini belum terlambat. Aku akan pergi mencari para kerabat dulu. Setelah itu, Omi pergi ke para ilmuwan. Omi memberitahu ide mereka untuk ingin membuat sekelompok mesin terbang, yang harus dibuka oleh Omi setiap 6 bulan untuk terus menggunakannya, dan seterusnya. Para ilmuwan memahami niat Omi, tetapi jelas bahwa mereka tidak akan dibuat begitu cepat dalam waktu singkat. Mereka memberi Omi waktu, 3 tahun, untuk membangun lebih dari 100 mesin terbang. Omi setuju. Setelah itu, Omi kembali ke kota Wangjing dan berlama-lama dengan beberapa wanita selama beberapa malam. Sudah hampir sebulan sejak dia terakhir pergi. Jadi kamu mendapatkan idenya. Setelah lama-lama dengan wanita-wanita itu selama beberapa hari, Omi harus memikirkan cara untuk menyingkirkan Mu Qianji. Suatu hari, Omi meminta Mu Qianji ke sebuah restoran di kota Wangjing untuk makan malam sendirian. Kenapa kamu mengajakku kencan sendirian? Mu Qianji bertanya. Setelah datang ke sini, Mu Qianji telah belajar seni bela diri sendiri setiap hari, dan jarang bertemu dengan Omi, yang telah menemani para wanita itu selama beberapa hari terakhir. Kamu tidak akan marah karena aku tidak punya waktu untuk menemanimu beberapa hari ini, kan? Apa yang bisa membuatku marah? Aku marah sehingga kamu hanya bisa mencintaiku dengan sepenuh hati, Mu Qianji berkata dengan wajah tenang. Ketika Omi melihat wajah tenang Mu Qianji, dia merasa seperti kembali ke awal lagi. Sepertinya kamu benar-benar cemburu di dalam. Ketika aku mencium mereka satu persatu ketika aku pertama kali datang hari itu, kamu tampaknya sangat tidak nyaman. Tidak, aku pasrah pada nasibku, yang menyuruhku untuk jatuh cinta padamu. Omi memegang tangan Mu Qianji dan berkata, Qianji, baiklah. Jangan ucapkan kata-kata yang tidak berarti. Mari kita langsung ke intinya. Aku khawatir pertemuanmu denganku sendirian hari ini lebih dari sekadar makan malam. Omi tersenyum dan berkata, baiklah, langsung saja. Ribuan orang. Aku ingin tidur denganmu. Haha.
Aku tahu itu. Apa? Anda bisa menebaknya ah. Lalu izinkan saya memberi tahu Anda. 1000 jie. Mari kita tinggal di restoran ini malam ini. Mu Qianji menggelengkan kepalanya. Kami belum menikah. Bagaimana aku bisa membawanya bersamamu? 1000 jie. Sayang sekali kamu juga telah menyeberang. Kamu telah melintasi begitu lama dan masih sangat feodal. Tidakkah kamu tahu bahwa di dunia ini, perilaku pranikah sangat normal? Salah. Meskipun saya juga telah hidup di dunia ini selama 11 tahun, saya tidak menyetujui wanita di dunia ini yang sangat tidak mencintai. Jika saya menyetujuinya, maka saya khawatir setelah tinggal di sini selama 11 tahun, saya mungkin telah tidur dengan seorang pria untuk menyelesaikan kesepian saya. Omi meraih tangan Mu Qianji dan berkata, aku tidak peduli. Kamu sudah tidak muda lagi. Aku harus menghabisimu hari ini. Hahaha. Kamu sangat bertanya-tanya besar. Belum ada seorang pun di dunia ini yang bisa memaksaku. Mu Qianji berkata sekaligus. Alis Omi yakin. Mu Qianji sangat tahan untuk tidak memberikan dirinya sendiri. Merasa tidak baik di hatinya. Omi bertanya, apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Jika kamu benar-benar mencintai seseorang, kamu akan memberi mereka apapun yang kamu inginkan. Aku merasa nada suaramu tiba-tiba berubah. Mu Qianji menekankan, aku sangat mencintai. Dan aku berjanji diriku sendiri. Tapi aku kesulitan berjanji diriku sendiri untuk berbagi denganmu dengan sekelompok wanita lain. Untuk menempatkannya dalam perspektif, jika aku memiliki pria lain selain Anda juga, dan aku membiarkan Anda dan pria lain berbagi aku bersama, bagaimana perasaanmu? Haha, konyol. Kalau begitu aku akan membunuh semua pria lain. Kata Omi dengan kejutan di atas meja. Mu Qianji tertawa getir. Ya, dulu aku juga ingin membunuh semua wanitamu itu. Omi penyisipan di sana. Omi, beri aku sedikit lebih banyak waktu. Aku perlu waktu untuk meyakinkan diriku sendiri. Setidaknya, aku dulu berpikir untuk membunuh semua wanitamu itu. Tapi sekarang, aku berpikir bahwa aku tidak keberatan. Aku sudah perlahan-lahan meyakinkan diriku sendiri. Mu Qianji memohon. Omi mengangguk. Bagus, aku bisa memberi waktu. Lalu malam ini, kita. Aku tidak akan membawa bersamamu sebelum kita menikah. Selain itu, kamu tidak kekurangan wanita sama sekali. Begitu lampu mati, setiap wanita sama. Kamu bisa memperlakukanku seolah-olah aku. Mu Qianji tegas. Aduh, Omi tersenyum tak berdaya. Yah, kamu unik dan berbeda. Mu Qianji berkata. Mungkin, yang Anda perlukan adalah, seperti hewan peliharaan yang patuh. Seorang wanita yang siap membantu Anda untuk segalanya. Seperti Su Meiqian, Liona, Simran. Bahwa semua seperti itu. Mereka patuh kepada Anda. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Bahkan jika Anda mengambil 10 rumah, mereka mendukung. Ini dapat menunjukkan Anda sangat mendominasi. Kanan, aku bukan wanita seperti itu. Oke, berhenti, Omi. Kita belum pernah bertarung sejak kita kembali ke dunia lain. Apakah hari ini, kamu berani melawanku? Omi bertanya, apa yang perlu ditakuti? Karena kamu adalah seorang wanita dengan kepribadian yang berbeda sehingga kamu tidak ingin berbagi priamu dengan orang lain. Biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk menuntut begitu banyak. Bagus. Tubuh Mu Qianji bergerak dengan suara gemerincing, melalui atap dan berdiri di atas ubin. Omi juga terbang dalam sekejap, dan keduanya saling berhadapan. Mu Qianji memegang pedang bulan pemakaman di tangannya, dan pakaiannya tidak berangin. Kehadirannya sangat kuat. Di tangan Omi, di sisi lain, adalah pedang darah minum, meskipun itu bukan kualitas terbaik. Apalagi sebanding dengan pedang bulan terkubur, itu juga bukan item biasa. Orang-orang di dalam restoran merasakan niat pertempuran yang kuat di atap dan terbang keluar. Dan tiba-tiba, banyak orang berkumpul. Omi tahu bahwa Mu Qianji sangat jenius. Ditambah ada pedang bulan terkubur. Jadi pasti tidak mudah untuk menghadapinya. Lakukan, kata Omi. Membunuh ke arah Mu Qianji. Omi melakukan teknik pedang turun naga. Dan dengan tebasan gemerincing, peluit pedang terdengar seperti raungan naga. Menyapu ke arah Mu Qianji dengan momentum yang selalu berubah dan misterius. Pedang bulan yang terkubur di tangan Mu Qianji dikurung di dadanya. Dan gelombang ki yang luar biasa datang. Brengsek, Omi terkejut. Momentum vulkanik Mu Qianji ini mengancam perasaan seseorang yang berdiri di pantai dan tsunami setinggi 10 meter yang mengalir di atas laut. Hanya ada satu pikiran di hati saya, keputusasaan. Ya, niat pedang Mu Qianji semuanya mengungkapkan perasaan putus asa. Bahkan Omi tidak lebih dari itu. Dandang, pedang mereka langsung terjalin. Dan dalam sekejap, lebih dari gerakan yang dilewatkan.
Niat pedang Mu Qianji yang sangat putus asa tidak memaksa Omi untuk mundur. Tetapi pedang Omi juga tidak mengusir Mu Qianji. Pada saat ini, Mu Qianji sangat terkejut di dalam. Mu Qianji awalnya berpikir bahwa Omi pasti tidak akan menjadi lawannya. Dan juga, Mu Qianji berpikir bahwa dia sama sekali bukan lawan siapapun di bawah alam leluhur. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Omi akan menjadi begitu kuat. Ilmu pedang. Sepanjang waktu memberi orang perasaan misterius dan tak terduga. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan pedangnya. Ya Tuhan, aku meremehkannya. Kedalaman seni bela dirinya tidak bisa dipercaya. Aku memiliki pedang bulan pemakaman. Tapi aku bahkan tidak bisa memaksanya. Jika dia juga memiliki pedang luar biasa yang mirip dengan pedang bulan pemakaman, aku khawatir aku akan kalah. Mu Qianji berkata dalam hati. Dan di dalam, Omi juga dikejutkan oleh kekuatan Mu Qianji. Tidak heran dia begitu menuntut dan tidak mau berbagi pria dengan wanita lain. Sepertinya dia memang memiliki kualifikasi. Karena, dengan bakatnya ini, dia bisa membuat banyak pria di dunia menjilat kakinya. Mengapa dia harus berbagi pria dengan wanita lain? Naga ilahi tidak menyesal. Naga langit patah bulan. Omi melakukan 2 gerakan hebat berturut-turut. Dan, terlebih lagi, Omi membawa niat perubahan. Dari ilmu pedang ke ekstrim. Namun, Mu Qianji tampaknya tidak menghabiskan usaha apapun. Pedang itu dengan lembut meyakinkan. Dan momentum pedang vulkanik itu mematahkan pedang Omi. Senyum dewa jahat. Mu Qianji tiba-tiba melompat ke udara dengan pedang. Pedang ini, dia juga mengeluarkan gerakan yang bagus. Omi merasa meteor di langit jatuh ke tempatnya. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Dan tiba-tiba memberikan perasaan dingin yang tak dilawan. Omi merasa seperti akan kalah. Karena dia benar-benar tidak bisa menangkap pedang Mu Qianji ini. Itu terlalu kuat. Namun, Omi masih pergi untuk melawan pedang Mu Qianji ini dengan pedang yang paling banyak berubah. Tubuhnya seperti perisai yang dibentuk oleh bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, Omi sedikit membatasi tubuhnya dan mematahkan gerakan Mu Qianji ini. Omi menghela napas dalam-dalam. Mu Qianji terlalu kuat. Omi tidak percaya diri untuk mengalahkannya. Mu Qianji berhenti dan berkata, "Tidak perlu melanjutkan. Omi, keahlian pedangmu terlalu dalam. Aku tidak percaya diri untuk menang melawanmu." Kenapa? Aku harus menjadi orang yang mengatakan itu. Aku tidak punya kepercayaan diri untuk menang melawanmu. Ujar Omi. Mu Qianji tersenyum. Ngomong-ngomong, kamu layak menjadi pria yang aku suka. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Aku menggunakan pedang bulan pemakaman. Tapi sayangnya bahkan tidak bisa menang melawanmu. Jika kamu juga memiliki pedang bulan pemakaman, aku khawatir aku akan kalah darimu. Hehe, senjatanya bukan yang utama. Kuncinya tetap seni bela diri. Qianji, kamu sangat kuat sehingga aku harus mengagumimu. Omi tersenyum. Semakin kuat Mu Qianji, semakin Omi ingin memilikinya seperti di dalam. Itu adalah keinginan yang sangat aneh. Masa depan Mu Qianji benar-benar sangat kuat. Dan pedang bulan pemakamannya memiliki potensi rahasia tersembunyi. Seseorang dengan harta karun seperti itu. Tuhan tahu orang seperti apa dia di masa depan. Mungkin, di masa depan Omi bahkan mungkin tidak layak untuk mengangkat sepatunya. Omi sedikit takut ketika dia melihatnya. Omi bersumpah bahwa dia akan terus menjadi lebih kuat dan tidak pernah ditarik ke bawah oleh Mu Qianji. Jika tidak, bahkan jika Mu Qianji masih mencintainya, Omi sendiri tidak akan memiliki wajah untuk memulihkan tubuhnya. Baiklah, ayo kembali. Mu Qianji memandang banyak penonton. Melepaskan pedangnya dan terbang dengan gagah berani. Sosoknya yang kuat memberi para penonton itu dorongan untuk beribadah. Omi membayangkan. Itu juga benar. Sosok yang sangat kuat. Biarkan dia dikenal sebagai saudara perempuan Liona, Su Meiqian, Simran dan lainnya. Bagaimana ini mungkin? Omi bahkan ragu apakah dia bisa mengikuti di masa depan. Omi merasakan krisis. Su Chen, kapan kita akan kembali ke dunia lain? Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat model terbaru dari model terbaru. Yang terbaru. Omi akan segera berusia 31 tahun. Dalam beberapa bulan ini akan menjadi tahun baru. Waktu berlalu begitu cepat, tanpa menyesal. Kamu bisa kembali kapan saja. Kumpulan mesin terbang itu tidak diproduksi begitu cepat. Akan memakan waktu 3 tahun untuk dikirim. Jika kamu kembali sekarang, kamu tidak boleh pergi ke komunitas Martial Lord. Omi tersenyum. Ya, haha, aku siap untuk pergi sekarang. Dan aku akan mencuri mesin terbang. Kamu konyol. Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? 1000 ekstrim. Saya tidak pernah bisa mengungkapkan informasi tentang dunia ini.
Jadi saya hanya bisa memberikan hal ini yang akan menyebabkan kelainan di dunia persilatan kepada Martial Lord. Tapi jangan khawatir. Mesin terbang yang saya berikan kepadanya. Saya telah meminta ilmuwan memodifikasi program. Itu hanya dapat digunakan selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, Anda harus menemukan saya untuk membukanya. Pada saat itu, mesin terbang di tangan hanya sekutu akan menjadi salah satu dari ratusan mesin terbang yang saya miliki secara grosir. Bagaimana denganmu sendiri? Hei, ada cadangan. Ilmuwan membuat 2 di tempat pertama. Yang lebih buruk dan yang lebih baik. Saya membawa yang lebih baik bersama saya. Yang cadangan lebih buruk, saya memberikan yang cadangan kepada Wukie. Saya menyimpannya sendiri. Diam-diam. Omi berkata, sebelum aku kembali, aku ingin pergi ke suatu tempat dulu. Tempat apa? Di dunia ini. Aldo tidak ada klan. Ada sekelompok binatang buas yang kuat. Aku ingin pergi ke hutan 10.000 binatang. Dan juga, memaksa kera air. Mengapa kamu ingin pergi ke tempat-tempat ini? Sejujurnya, ketika saya dalam kesulitan di hutan 10.000 binatang, selain beberapa saudara, saya memiliki teman binatang bumi. Saya menemukan api kecil. Itu tidak dapat ditemukan dimanapun. Dan saya ingin pergi dan melihat apakah saya dapat menemukannya. Itu binatang api itu, bukan? Iya, oke. Aku akan pergi kepadamu. Oke, Omi menuju ke hutan 10.000 binatang bersama Mukianji keesokan harinya. Langsung menaiki kapal terbang ke hutan 10.000 binatang. Omi meratap. Peristiwa datang ke hutan 10.000 binatang saat itu masih segar di benakku hari ini. Saat itu, sekelompok dari kita berhati-hati karena takut bertemu dengan binatang buas yang kuat. Tapi sekarang kita di sini lagi. Hehe, kita hampir horizontal. Mukianji berkata, kekuatanmu saat ini, tentu saja kamu bisa berjalan secara horizontal. 10.000 raja binatang hutan 10.000 binatang mungkin bukan lawanmu. Haha, apakah itu lawanku atau bukan? Ini benar-benar perlu dipenuhi untuk mengetahui. Ayo pergi. Ayo pergi menemui Raja 10.000 binatang yang telah lama dihormati. Di masa lalu, bahkan 10.000 Fatian tidak berani bertemu dengan Raja 10.000 binatang. Aku ingin melihat seberapa kuatnya itu. Omi dan Mukianji langsung menuju ke inti hutan 10.000 binatang. Dan segera, tiba di inti hutan 10.000 binatang. Omi memarkir kapal terbang di langit, lalu melompat ke tanah. Omi tidak tahu bertahan di mana Raja 10.000 binatang itu berada. Jadi dia hanya bisa turun dan bertanya dulu. Seekor binatang buas yang telah berada di puncak alam persatuan juga memiliki kecerdasan seorang anak berusia sekitar 10 tahun. Omi langsung menginjak-injak macan kumbang di puncak alam persatuan di tanah. Ini. Tirai itu terlalu sombong. Katakan. Di mana Raja Binatang Buas? Don Omi bertanya dengan serius. Aku bilang. Jangan bunuh aku. Macan kumbang hitam memancarkan mental yang menakutkan. Dan Omi mungkin tahu artinya dari rahang mentalnya. Pada saat ini, macan kumbang hitam belum berbicara. Dan tiba-tiba ada napas gemetar di udara. Omi dan Mukianji sibuk melihat ke atas. Tidak jauh dari situ, makhluk besar terbang di udara. Mukianji berkata dengan kaget. Ini, naga. Ya Tuhan. Tidak mungkin. Bukankah para augur sudah punah? Omi juga mengerutkan keningnya. Sepertinya itu memang naga Jiao. Jiao lebih seperti ular daripada naga. Karena Jiao hanya akan menjadi naga sejati jika berevolusi lagi. Ular itu berevolusi dan menjadi Jiao. Dan Jiao berevolusi kembali dan menjadi naga. Ular masih ada di mana-mana di dunia ini. Tetapi Jiao tidak lagi terlihat oleh siapapun. Apalagi naga sejati. Yang sudah menjadi spesies legendaris. Saat ini di hutan 10.000 binatang. Melihat Jiao, Omi dan Mukianji sama-sama sangat terkejut. Jiao itu sangat bangga dan berkata, mencariku. Ya, dia berbicara langsung. Bukan dengan gelombang roh. Karena, dibandingkan dengan binatang buas lainnya, Jiao jelas merupakan spesies yang jauh lebih berevolusi. Dan binatang buas yang kuat seperti macan kumbang hitam dan lainnya hanya pada level yang sama dengan ular yang kuat. Naga Jiao hitam. Aku tidak menyangka masih ada Jiao di dunia ini. Manusia rendahan. Spesies lemah. Apakah kamu di sini untuk mati? Black Jiao berkata jauh di atas yang lain. Hahaha. Spesies manusia yang lemah. Omi terhibur dengan nada Jiao ini. Jiao ini mampu langsung mengucapkan kata-kata manusia. Dan kecerdasannya tidak lebih rendah dari manusia. Itu memang tidak sebanding dengan binatang buas lainnya. Mukianji menyeringai. Meskipun aku terkejut bahwa masih ada Jiao di dunia ini, itu tidak berarti bahwa kami takut padamu. Saya pernah membaca di sebuah buku kuno bahwa dalam hal tingkat spesies, seorang Jiao
Hanya pada tingkat spesies yang sama dengan manusia. Anda, Jiao ini, jangan berpikir Anda adalah naga, dan masih melihat kami dengan mata spesies yang lebih tinggi. Jiao tiba-tiba berseru. Manusia yang rendah hati. Kamu diam. Leluhur kami yang licik adalah seekor naga. Kami akan berevolusi menjadi naga. Naga tidak sebanding dengan Anda spesies manusia yang rendah hati. Aku akan membunuhmu. Jiao tampaknya marah oleh Mu Qianji. Karena Mu Qianji mengatakan bahwa itu sebenarnya berada pada level yang sama dengan manusia dalam hal tingkat spesies. Yang membuat naga yang sombong, selalu memproklamirkan diri. Sangat marah, seolah-olah telah direndahkan. Omi berkata, Jiao yang rendah hati. Jadi kamu adalah raja dari semua binatang buas. Ya, aku akan membunuhmu karena berani datang ke wilayahku dan menggangguku yang mulia. Jiao berteriak dan mendorongnya menuju Omi dan Mu Qianji. Jiao hitam ini benar-benar kuat. Layak berada pada tingkat spesies yang sama dengan manusia. Mu Qianji berkata, apakah kamu aktif atau aku aktif? Curkman berkata, tidak masalah. Saya akan pergi dulu. Bagus. Omi menyapanya. Dang dang dang, Omi mengisahkan teknik pedang turun naga. Dan beberapa pedang mendarat di tubuh Jiao dalam sesaat. Aduh, Jiao itu meratapi kesakitan. Untuk beberapa alasan. Seolah-olah, teknik pedang turun naga Omi dirancang khusus untuk menahan Jiao. Omi telah menemukan ini. Begitu pula Mu Qianji. Begitu juga Jiao itu. Tidak peduli bagaimana Jiao itu menghindar. Itu bisa terkena teknik pedang turun naga Omi. Tidak ada pertarungan. Tidak ada penyesalan. Kamu curang. Cit manusia yang rendah hati. Jiao itu menghembuskan napas dan menangis. Omi berhenti dan berkata dalam hati. Aneh. Teknik pedang turun naga memiliki efek yang mengejutkan dalam perjalanan dengan Jiao. Apa yang terjadi? Mungkinkah teknik pedang turun naga ini benar-benar seperti miliknya? Dragon Descending. Dirancang untuk beberapa karakteristik naga. Jiao ini, meskipun belum berevolusi menjadi naga, setidaknya itu adalah tingkat berikutnya dari spesies naga. Mu Qianji terbang ke sisi Omi dan bertanya, apa yang terjadi? Teknik pedangmu, khususnya menahan sama saja. Jiao ini sebenarnya sangat kuat. Dan aku bahkan tidak yakin bisa mengalahkannya. Aku juga tidak memahaminya. Mungkin ada masalah dengan teknik pedang turun nagaku. Jiao itu menampilkan. Manusia yang rendah hati. Curang. Omi tertawa. Kamu juga Jiao yang menarik. Dan kamu tahu kata curang. Namun, kamu pasti Jiao yang malas dan gemuk. Tubuhmu berkarat dan kamu masih berani menyebut dirimu naga. Ah, tersesat. Jangan ganggu aku. Kami bersamamu. Air sumur tidak bertentangan dengan sungai, kata Jiao Nu. Mu Qianji berkata, biarkan aku mencobanya juga. Setelah mengatakan itu, Mu Qianji pergi ke Jiao untuk membunuh. Tanpa daya, Jiao itu bertarung dengan Mu Qianji. Mengaung, Jiao meraung. Tubuhnya melompat di udara. Sayangnya, tubuhnya terlalu tidak fleksibel. Mungkin tidak berolahraga untuk waktu yang lama. Ditambah itu adalah satu-satunya Jiao di dunia. Jadi itu terlihat canggung. Namun, meskipun demikian, Mu Qianji bertarung dengannya selama 10 menit. Tetapi dia bahkan tidak bisa mengalahkannya. Apa yang terjadi? Mu Qianji merasa bahwa dia tidak bisa mengalahkan Jiao. Benar saja. Tidak lama kemudian, Mu Qianji terkena salah satu cakar kecil Jiao dan menabrak pohon dengan suara gemerincing. Omi segera naik dan menangkap Mu Qianji. Mu Qianji sangat marah. Aku benar-benar kalah. Tapi kamu sangat mudah. Hahaha. Manusia yang rendah hati. Masih ingin melawanku. Jiao itu tertawa. Omi berkata, jika kamu mengucapkan kata pun tentang manusia yang rendah hati, aku akan melakukannya. Jiao itu tiba-tiba tidak berani menjadi begitu sombong dan bersenandung. Kamu curang. Betapa tercelanya. Iya, di mana saya curang? Kamu hanya curang. Bagaimana kamu bisa menjadi lawanku jika kamu tidak curang? Hahaha. Apapun yang kamu pikirkan. Jiao berkata, apa yang kalian lakukan di wilayahku? Keluar dari sini sekarang. Saya dapat memberitahu Anda. Hutan 10.000 binatang buas ini. Binatang buas yang rendah hati itu semuanya berada di bawah komando saya. Jika Anda ingin memulai perang, saya dapat memerintahkan semua binatang untuk pergi ke kota manusia dalam hitungan menit. Apakah Anda ingin memulai perang? Ayolah. Jangan mengancamku. Jika kamu mencoba menyerang manusia, aku akan membunuhmu dulu. Yah. Ya, Jiao meringis marah. Namun tidak bisa mengalahkan Omi. Karena teknik pedang turun naga Omi menargetkan kelemahannya di mana-mana. Jadi Jiao mengira Omi curang. Omi tidak tahu mengapa teknik pedang turun naganya akan mengincar kelemahan Jiao.
Teknik pedang turun naga ini diciptakan oleh Sekolah Naga Ilahi. Leluhur Sekolah Naga Ilahi. Ribuan tahun yang lalu. Dan karena kekuatan teknik pedang dari Sekolah Naga Ilahi ini, Sekolah Naga Ilahi telah berdiri selama ribuan tahun. Mungkin, leluhur Naga Ilahi, pada saat itu, pasti juga bersinggungan dengan Jiao. Dan mengapa Sekte Naga Ilahi disebut Sekte Naga Ilahi? Ini benar-benar bukan tidak mungkin. Mu Qianji, berapa saja. Apalagi yang kamu inginkan? Setidaknya itu Jiao. Omi berkata tanpa berkata-kata. Mu Qianji seharusnya tidak ingin membunuh Jiao. Apa gunanya membunuh Jiao? Mu Qianji berkata, tidak, maksudku, sulit untuk bertemu dengan Jiao ah. Ini bukan binatang buas ah. Ini adalah spesies pada level yang sama dengan kita manusia ah. Pergi saja ah. Tidak mungkin kamu hanya ingin tinggal bersama sedikit lebih lama. Aku tidak tahan dengan nada arogannya. Kata Don Omi. Aduh, Mu Qianji menghela nafas. Dia merasa sulit untuk bertemu dengan auger ah yang langka. Hanya ini yang menggerakkan pergi. Sedikit tidak cukup untuk mengekspresikan kegembiraan batinnya. Pada saat ini, teriakan tiba-tiba datang dari kejauhan. Omi, saudara Chen. Siapa yang memanggilku? Alis Omi berkerut dan dia menaruhnya untuk melihat. Terkejut. Benar sekali. Yang disebut Omi bukanlah manusia, tetapi binatang api. Api kecil. Omi terkejut. Binatang iblis api segera jatuh di depan Omi dan berkata dengan penuh semangat. Saudara Chen. Saudara Chen. Kamu. Saya akhirnya melihat Anda. Api kecil. Kenapa kamu ada di sini? Itulah yang aku datang untuk menemukanmu. Omi, kakak Chen. Berpikir kamu sudah mati. Wuho. Pada saat itu, Omi sibuk bertanya. Ngomong-ngomong. Api kecil. Kamu. Kenapa kamu berbicara dari mulutmu? Anda dulu hanya bisa berkomunikasi secara mental. Bukan. Kenapa kamu sekarang berbicara seperti melontarkan bau ini? Fire Demon Beast berkata. Saudara Chen. Kamu lupa. Aku bukan binatang biasa ah. Nenek moyangku sangat kuat ah. Aku berevolusi sekarang. Kakekku mereka tidak pernah berhasil berevolusi dalam hidup mereka. Aku berevolusi dengan sukses. Berevolusi. Ya. Aku telah berevolusi dari binatang biasa ke level yang lebih tinggi dariku. Aku sudah sama dengan leluhurku. Haha. Omi memandang Mu Qianji. Mu Qianji tertawa. Binatang iblis api. Saat ini pasti berada pada tingkat spesies yang sama dengan Jiao. Dan tentu saja, pada tingkat yang sama dengan kita. Itu tidak lagi pada tingkat spesies yang sama dengan binatang buas itu. Apa yang bisa kita lakukan manusia? Seperti kecerdasan tinggi. Mereka juga bisa. Tidak mungkin. Omi tersenyum. Ini terlalu kebetulan. Namun, Omi pernah mendengar sebelumnya. Itu tidak biasa. Itu tergantung pada apakah itu bisa berkembang atau tidak. Mengenai tingkat spesies, Omi belum membaca buku kuno tentang masalah ini dan tidak tahu banyak tentang itu. Tapi Mu Qianji benar. Jika manusia adalah spesies tingkat kedua, maka ular dan serangga biasa itu, tikus dan semut, ayam dan bebek, sapi dan anjing, serta binatang buas yang kuat itu, semuanya adalah spesies tingkat pertama. Ini adalah perbedaan antara manusia dan hewan. Dipahami dari asal-usul spesies. Manusia lebih tinggi tingkat 1. Jiao. Di sisi lain, berevolusi dari spesies ular tingkat pertama. Dan binatang api. Juga berevolusi dari tingkat binatang yang lebih rendah menjadi tingkat manusia. Namun, jika Jiao berevolusi satu tingkat lagi, itu akan menjadi naga sejati. Dan naga adalah spesies tingkat ketiga. Yang sekali lagi merupakan spesies tingkat yang lebih tinggi dari manusia. Omi tidak bisa berpikir, apa itu manusia? Jika berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Jawabannya, mungkin masih terlalu jauh, adalah bahwa ada seseorang, sejak awal waktu, yang mampu berevolusi ke tingkat berikutnya. Ini bukan lompatan sederhana, ini adalah lompatan spesies ke spesies yang lebih tinggi. Miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya yang lalu, tidak ada manusia di dunia ini, hanya kera dan monyet. Kera dan monyet yang secara bertahap berevolusi menjadi spesies sekunder setelah miliaran tahun yang tak terhitung banyaknya. Sulit bagi manusia untuk berevolusi menjadi spesies yang lebih tinggi lagi. Kakak Chen, api kecil sangat merindukanmu. Pada saat ini, auger itu terbang dan bersenandung. Singa kecil, bagaimana kamu tahu manusia yang rendah hati ini? Yah, jangan pernah bilang kamu mengenalku lagi. Aku tidak bisa kehilangan naga itu. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.